Hola, salam sukan Asia. Kebanyakan dari kita pasti mikirnya, cuma lawan Taiwan ini. Optimis bantai. Jangankan netizen, bahkan dari hati para pemain serta ofisialnya, kemungkinan anggap enteng lawan ini. Ya, hal itu ya selalu adalah di setiap tim ketika lawan tim yang inferior. Tapi kan kita lupa bahwa bola itu bundar, apapun bisa terjadi di dalam bal-balan, ya kan? Kayak yang terjadi barusan, ya. Kejadian barusan adalah tim lokal Pride kita ini yang awalnya tampil pede dengan baru bermodalkan satu kemenangan saja di first match awal lawan Kyrgyzstan, nampaknya bikin kita nih lupa akan match kedua bahwa tim yang kalah kemarin di Solo kemungkinan adalah tim Cina Taipei yang dibawa sekarang juga, yang mana pastinya mereka mempelajari kelemahan mereka dan mempelajari kekuatan Indonesia. Karena kan kemungkinan besar mereka pasti mengevaluasi apa yang mereka alami di Solo. Mereka akan pelajari itu kelemahan mereka ketika menghadapi Indonesia. Itu mereka terapkan di sini dan terbukti efektif. Sedangkan kita kebalikannya, kita merasa pede dan kita tidak belajar dengan kemenangan tim STY kemarin. Di sini kita hanya terlihat seperti meremehkan mereka dan akibatnya malah fatal kan. Yang ada bukannya kita ngebantai mereka, malah kita yang dikerocoin sama mereka. Tadi itu kita macam Jerman lawan Jepang yang cuma berkutat di tengah sampai kayaknya susah banget nembus lini pertahanan lawan. Ya kan, lapangan tengah aja kayaknya sulit banget. Walaupun memang sih para pemain China Taipei menumpuk para pemain mereka di tengah dan agak menjaga kedalaman area pertahanan mereka. Sehingga jelas menyulitkan pemain kita dalam membongkar pertahanan berlapis mereka dalam upaya menciptakan banyak peluang ke area pertahanan lawan. Pada pertandingan kali ini ada sedikit perubahan susunan pemain yang diturunkan Coach Indra Syafri sebagai starting 11 di awal babak pertama. Dengan masuknya Rehan Alif dari PSM Makassar, kemudian duo PSIS Semarang yaitu Dewangga di belakang dan Adi Satrio menggantikan Hernando Ari di bawah Mister, yang tujuannya memberikan kesempatan menit bermain lebih kepada mereka. Kan dilihat dari lawannya juga cuma China Taipei ini yang kemarin aja kita bantai 9-0 bahkan hampir 10-0 di Manan Solo. Kita STE bos, bukan kita, beda kelas. Walaupun memang beda kualitas pemain juga, tapi kan sebenarnya kualitas pemain yang dipegang STY kemarin dengan Indra Syafri sekarang ini, ya gapnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu jomplang juga. Gini-gini materi yang dibawa Indra Syafri ini masih pondasi berpengalaman bentukan STY juga kok. Jadi mereka sama-sama berpengalaman, cuma beda jam terbang sedikit. Ya dari segi taktikal aja sih sebenarnya beda sama mindset bertanding yang dibangun oleh pelatih masing-masing tentunya ya. Di sini kan kelihatan. Ya kalau kita mau objektif tanpa banyak alasan, mau alasan apa lagi? Lawannya juga cuma China Taipei kok. Seumur-umur baru kali ini mereka bisa ngalahin kita. Dulu kan waktu di Piala Ciki STI juga ngerasain rasanya bawa materi ala kadarnya kayak gini. Sampai-sampai ketika kalah di Piala Ciki di pertandingan pertama lawan Malaysia itu kan STI dihujat, disuruh out sama fans kardus yang gak ngerti apa-apa tentang bola. Dikira miskin gelar, miskin taktik. Sekarang kebuktikan, begitu masuk ke skup yang lebih tinggi, which mean begitu main di level Asia, jam terbang sama pengalaman itu kelihatan di sini. Kualitas sama wawasan pengalaman emang gak pernah bohong. Itulah yang membedakan pelatih berkaliber Piala Dunia dengan kualitas lokal yang hanya dominan sebatas di ASEAN aja. Disinilah perbedaan kelas dan jam terbang seorang pelatih diuji tentang bagaimana cara ia mengkondisikan serta memaksimalkan materi pemain yang ada dengan keterbatasan yang sedang ia hadapi. STY telah teruji kemarin, tinggal Pak Kumis nih. Kita nikmati aja prosesnya. Karena kan ini juga baru kekalahan perdana, karena kelihatan agak ngeremehin juga sih ya kelihatannya tadi itu. Atau memang kitanya aja yang miskin taktik sebenarnya. Karena sama sekali nggak ada perubahan gaya bermain, bahkan sampai saat ketinggalan pun kita masih sulit untuk menciptakan peluang berbahaya ke kotak penalti lawan. Even itu lawan sering buang-buang waktu dengan berbagai provokasinya, biasalah. Itu memang sering terjadi dilakukan dimanapun. Tim lemah biasanya emang gitu kalau udah menang. Karena mereka tahu kalau mereka ini low quality, makanya takut kekejarkan. Tinggal gimana cara kita main aja, kita bisa fokus gak? Atau malah kepancing. Ya, yang ada sih tadi kita kepancing provokasi yang dilakukan tim kerocok kayak mereka. Yang terlihat barusan yang ada ya kita terlalu lama bermain di belakang dan ke tengah itu kembali menyusun serangannya nampak tanpa visi yang jelas. Kenapa? Ya karena kurangnya support dari lini kedua untuk melakukan pergerakan tanpa bola guna membuka ruang untuk mencari celah dan menciptakan peluang berbahaya. Di sini yang membuat kita minim peluang. Di sini pertanyaannya adalah yang salah itu pelatih atau pemain. Saya rasa pemain sudah berusaha semampu mereka di lapangan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pelatih pun mungkin kurang antisipasi situasi yang nggak kebayang kayak gini sebelumnya. Mindset menang di awal itu memang penting, tapi menganalisa lawan, seperti apa kualitas lawan itu jauh lebih penting. Yang penting kita fokus untuk meraih kemenangan dan bermain efektif sesuai instruksi pelatih. Itu yang paling dibutuhkan. Tinggal kembali lagi ke pelatihnya, taktiknya tokcer atau enggak. Ya taktiknya itu kaya akan variasi yang efektif atau enggak. Kalau enggak kan ya percuma juga. Dan itu tadi yang terlihat seperti kayak miskin kreativitas. Artinya,
Dibutuhkan fokus di sini, dan benar-benar kita tuh nggak boleh nganggap remeh lawan. Kebanyakan dari kita kan mindsetnya selalu ngentengin tim yang sekiranya inferior. Tapi kita sendiri ngerasa inferior begitu ngelawan tim yang dikira lebih kuat. Ya, ini adalah mindset yang perlu dibenahi sejak dini dari sekarang. Kalau memang persepak bolanya mau maju, baik itu dengan materi yang ada maupun dengan materi utama, itu tuh penting. Terlalu percaya diri juga nggak bagus. Intinya ya fokus aja, fokus untuk memberikan yang terbaik, fokus dengan instruksi pelatih. Coba kita lihat kalau di bawah asuhan STY, dia itu nggak peduli mau lawan sekuat apa, dan nggak ngeremehin mau lawan selemah apapun, karena terlalu percaya diri menjadikan kita lengah. Nah, kalau udah lengah, bakal nggak fokus. Dan jelas, kalau udah nggak fokus, hasilnya kayak gini. Bukan yang ngebantai, yang ada dikerocokin tim badut di grup ini. Tapi that's okay. Ini hitung-hitung belajar. Seenggaknya dari sini kita masih ada peluang untuk jadi runner up atau peringkat 3 terbaik. Tentunya dibutuhkan evaluasi yang lebih dari Indra Syafri se-official Local Pride. Evaluasi yang seharusnya sudah bisa berjalan dan efektif ketika waktunya melawan tim Korea Utara nanti di match terakhir. Dan ini adalah poin penting, kita harus menang ya. Kalau bisa jangan sampai seri. Artinya mindsetnya nih harus mindset victory dari awal. Kecuali kalau di luar dugaan, Korut malah kalah sama Kyrgyzstan. Bakal lebih seru lagi karena semua tim memiliki chance yang sama untuk lolos. Dan itu yang gue harapkan, biar makin seru aja sih sebenarnya. Artinya kalau itu terjadi, kita masih bisa ada kesempatan lolos lebih besar. Persetan mau itu jadi runner up atau juara grup, yang penting lolos aja dulu. Tinggal gimana nanti ketika ketemu Korea Selatan misalnya. Ya walaupun jangankan lawan mereka, ketemu tim Korea aja kita kalah, gimana lawan Korsel ya kan. Itu kan kalau kita mau objektif. Ya kita move on aja dan fokus lewati Korut dulu aja sih. Kalau kita bisa lewatin Korut dengan kemenangan, begitu ketemu tim di grup sebelah kan seenggaknya kita lebih siap. Walaupun Korsel is different cake dengan Korut. Anyway, apapun hasilnya kita jangan terlalu expect tinggi lah ke tim ini. Cukup nikmatin aja karena namanya main kan it goes ups and down. Ya kan kita penasaran, pengen tahu aja seperti apa tim ini di tangan Indra Syafri. Sejauh mana Local Pride kita dapat bersaing di Ciki Asia. Ciki tapi kualitasnya Asia ya. Sing penting dukung terus tim nasional U24 kita. Biar gimana pun kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Dan saya pribadi pun gak terlalu kecewa juga kok dengan hasil ini. Karena justru saya malah mandangnya positif. Dari sini apa yang bisa kita lakukan dari kualitas lokal kita? Masih nunggu-nunggu nih kira-kira bakal ada perubahan efektif gak seperti yang dilakukan STY di turnamen Ciki sebelumnya ya. Dimana AFF kemarin kita sempat kalah, kemudian di semifinal kita malah mengalahkan tuan rumah. Pertandingan kunci, pertandingan penentu. Ya walaupun di final kita harus kalah. Itu pun kalahnya adu penalti kok ya. Yang awalnya kalah terus bangkit di laga berikutnya. Begitu kan STY ketika membawa skuad seadanya di turnamen Ciki AFF tersebut. Nah itu yang kita butuhin ketimbang cuma cari alasan, apalagi mencari kambing hitam, hujat sana sini, alasan gak bawa skuad utama atau apapun. Orang materinya gak jauh-jauh banget kok. Sama-sama pondasinya dibentuk oleh STY. Ya di sini kita mudah-mudahan saya berharap Local Pride kita benar-benar memiliki kualitas tersendiri dalam membentuk tim ini. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya dari channel Fans Garuda. See you and thanks for watching.